Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami mengangkat topik terkait pembahasan adanya laporan yang dilakukan IPW terhadap calon presiden Ganjar Pranowo ke KPK. Ya, lagi-lagi ini ada unsur politis menurut saya. Bayangkan aja tiba-tiba IPW melaporkan Pak Ganjar ke KPK. Indonesia Police Watch melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Mereka dilaporkan pada tanggal 5 Maret 2024 yang dilakukan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyertakan bukti pelaporan ke KPK dengan mengatakan modus dugaan gratifikasi berupa cashback. Ya, saya mengenal Sugeng tidak cukup lama, tapi ya boleh dibilang saya tahu beliau. Beliau juga pernah jadi narasumber di channel YouTube saya. Pada saat itu kita membahas terkait bagaimana dulu adanya kasus, kalau saya tidak salah, cicak buaya apa ya. Sugeng kita undang di sini, Sugeng menjelaskan. Saya juga nggak tahu kenapa Sugeng melaporkan Ganjar. Tapi kalau dari berita yang beredar, Sugeng ternyata sekarang menjadi Ketua DPD PSI Bogor ya. Dan beliau juga, saya kalau nggak salah juga katanya caleg gitu ya, Bang Sugeng ini. Ya, saya tahu record beliau ya. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu apa unsurnya. Nanti mungkin saya akan undang beliau terkait laporan dilakukan beliau ke KPK dugaan adanya cashback. Indonesia Police Watch melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya menurut beliau adanya cashback. Yang mana cashback itu diperkirakan sampai 16% dari nilai premi. Wow, cukup gede juga sih ya. Tapi ini masih juga ya penelusuran. Benar atau tidak kita belum tahu juga. Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng periode pada saat itu adalah Ganjar Pranowo. Menurut Sugeng, perbuatan adanya dugaan suap atau gratifikasi itu mencapai 100 miliar. Jadi cashback yang 16% itu
katanya dialokasikan untuk 3 pihak. Antara lain 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, 5% untuk pemegang saham Bank Jateng, yang 5%-nya diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yaitulah yang diduga GP menurut Sugeng. Terkait laporan tersebut, Ganjar ketika ditanya tidak banyak bicara. Namun, Capres nomor urut 3 ini menegaskan tidak pernah menerima seperti yang dilaporkan oleh IPW. Menurut GP, dia tidak pernah menerima pemberian gratifikasi dari apa yang dituduhkan oleh IPW. Ya, karena laporan tersebut, ya politikus PDIP tidak tinggal diam ya. Deddy Sitorus buka suara terkait adanya laporan dari IPW. Menurut Deddy, dia meragukan pengusutan laporan atas Ganjar oleh KPK. Dia bilang sih tidak berpengaruh terhadap urusan politik. Menurut Deddy, laporan itu hendak mengalihkan isu wacana pengajuan hak angket terhadap proses pemilu dan dugaan penggelembungan suara di daerah-daerah. Deddy menyinggung nama Sugeng, ketua IPW, adalah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di wilayah Bogor. Ya, dia bilang ini lagi-lagi mengalihkan isu karena adanya desakan oleh rakyat Indonesia untuk mengajukan hak angket agar DPR segera mengajukan atau mengadakan rapat terkait dengan pengajuan hak angket. Karena banyak kan desakan masyarakat. Kita tahu di mana-mana sekarang demo. Ya. Hampir di seluruh Pulau Jawa khususnya, demo sekarang terjadi secara masif. Terkait masyarakat meminta supaya diadakan pemilu ulang. Masyarakat menduga adanya kecurangan dalam pemilu tersebut. Sehingga ya menurut Deddy, karena ada desakan dari masyarakat kepada anggota DPR terkait dengan penggunaan hak angket. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga buka suara terkait dilaporkannya paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Hasto, laporan itu muncul setelah Ganjar menyuarakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dia bilang, bagaimana reaksi atas usulan yang diajukan Pak Ganjar mengenai hak angket? Setelah diajukan oleh Pak Ganjar, langsung disetrum, yaitu adanya laporan ke KPK. Menurut beliau, upaya pembungkaman bukan hanya menimpa Ganjar. Hasto juga mengatakan sejumlah media sudah ikut disetrum usai melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Banyak struman-struman
kata Hasto. Ya, media sudah di-strum. Antara lain katanya Tempo, Kompas, Media Indonesia. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural. Ini menurut Hasto. Sementara itu di sisi lain, KPK menegaskan pengusutan kasus adanya laporan kepada Ganjar Pranowo tidak berpengaruh terhadap urusan politik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK nggak pernah melihat apakah ada unsur politisnya atau tidak. Apakah ini warna merah, kuning, hijau, abu-abu. Nggak pengaruh. Menurut Alex, laporan dari IPW itu baru masuk di KPK pada Selasa, tanggal 5 bulan 3 tahun 2024. Beliau mengatakan laporan itu akan ditangani seperti laporan masyarakat lain yang diterima KPK. Beliau memastikan penanganan laporan IPW kepada Ganjar dan Supriyatno akan dilakukan secara profesional. KPK segera menaikkan laporan itu ke tingkat penyelidikan jika menemukan adanya unsur perbuatan korupsi. Menurut beliau, kalau sepakat ada indikasi korupsi, baru naik ke penyelidikan. Lalu diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Selain itu, Alex mengaku KPK akan berkoordinasi dengan PPATK dalam menelusuri laporan IPW kepada Ganjar dan Supriyatno. Alex Marwata mengatakan hal tersebut sebagai mekanisme yang normal dalam proses penilaian laporan di KPK. Nah, saya setuju memang ketika ada laporan gratifikasi kepada pihak manapun, KPK harus menelusuri pertama sekali ada nggak aliran dana yang signifikan atau aliran dana yang jumbo kepada rekening-rekening tertentu pada saat periode yang dilaporkan. Ya, jadi setuju kalau misalnya dicek ke PPATK. Tapi lagi-lagi KPK jangan juga ikut-ikutan bermain politik. Karena beberapa laporan yang dilayangkan masyarakat kepada KPK ternyata nggak diproses. Alasan nggak cukup bukti. Padahal KPK sudah jelas-jelas diberikan oleh negara ini infrastruktur untuk menelusurin. Ya, kita nggak tahu setelah undang-undang KPK diubah, KPK itu di bawah presiden, sehingga gerak KPK nggak bisa atau kayaknya nggak sekencang sebelum KPK tuh undang-undangnya direvisi. Setelah direvisi ini KPK tuh kayak ini, kayak ayam sayur, ya, kayak takut-takut gitu. Malah lebih kencang, lebih berani lagi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bayangkan kasus dia tuh triliunan, dia bongkar segala macam. Dia nggak peduli siapapun itu. Ini KPK sudah dikasih infrastruktur yang baik oleh negara, tapi ya lagi-lagi ketika dilaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi kepada salah satu misalnya pejabat di Republik Indonesia ini, ragu-ragu, takut-takut. Nggak tahu. Lagi-lagi apakah pimpinan KPK itu ada terlibat, diduga mungkin ada sangkutan masalah hukum sehingga takut-takut. Bayangkan aja ketua KPK-nya, mantan ketua KPK Firly Bahuri begitu. Ketika jadi ketua KPK lantang banget. Kayak udah paling benar aja di dunia ini. Ya ternyata dia punya banyak masalah. Sehingga apa? Dia nggak berani melakukan gerakan-gerakan. Kena apa pula? Minta meras orang pula dia. Ya. Nah, kalau KPK sekarang nih yang artinya
komisioner yang sekarang ini tanpa Firly, ya coba kasih tunjuk. Ya, jangan hanya laporan kepada Ganjar Pranowo di proses KPK. Ada laporan dari monitoring cyber pungli Indonesia oleh Bapak Thomson Gultom ke KPK, tapi nggak diproses. Dibilang kurang cukup bukti. Gimana ceritanya? Malas. KPK malas. Atau nggak bernyali. Atau ada hal-hal lain. Nggak seperti dulu. KPK tuh berani. Sekarang tuh nggak berani. Udah mulai apa? Kendor. Ya nanti kita harapkanlah kepada anggota DPR RI yang terpilih untuk merubah lagi undang-undang KPK. Jangan lagi di bawah presiden. Kasih KPK atau independen. Namanya komisi. Ya kan, harus independen. Jangan di bawah presiden. Kalau nggak diintervensi nanti. Ya, jadi kepada anggota DPR yang baru nanti ya, coba direvisi tuh undang-undang KPK. Biar nggak di bawah presiden lagi. Ya. Siapapun nanti terpilih presidennya, jadi nggak suka-suka, nggak menggunakan hukum ya untuk memberangus lawan politiknya. Nggak begitu. Jadi ya kita dukung KPK untuk menelisik adanya tindak pidana korupsi dimanapun itu. Nggak harus dari laporan dari IPW. Yang lain masih banyak. Jangan yang politik-politik begini, KPK kayak cepet. Biar seolah-olah bekerja. Ya, jadi nanti akan saya coba mengajak Bang Sugeng Santoso untuk podcast di sini ya. Menanyakan kebenaran laporan tersebut. Dasar dia apa melaporkan itu. Mungkin sekaligus kita klarifikasi. Karena banyaknya suara-suara sumbang di luar sana. Agar masyarakat juga tercerahkan. Tidak ada penggiringan opini. Ya, yang pasti kita berharap ini bukan menggiring opini. Mudah-mudahan kita juga berharap kepada partai-partai yang di sana itu jangan cuma ini doang ngompor-ngompori masyarakat. Ayo, kalau Anda mau melakukan hak angket, silakan. Gunakan dong mekanisme yang diberikan oleh undang-undang kepada kalian sebagai wakil rakyat. Jangan cuma melihat masyarakat tuh situ udah demo, anggota DPR RI-nya nggak tahu, kan gitu. Apakah mau lihat-lihat dulu? Kita juga nggak tahu. Ya, mudah-mudahan apa yang disuarakan masyarakat, anggota DPR RI bisa mendengar ya, segera menindaklanjutinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada video ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya, agar ketika ada video-video baru, Anda diberitahu. Share ke teman-temannya, buat komennya, berikan like-nya, ya, karena channel ini bukan channel gosip, bukan channel kompor-komporan. Channel ini channel politik dan hukum. Channel ini independen. Tidak memihak kepada paslon manapun atau kepada partai politik manapun. Kita nih independen. Nggak terkontaminasi sama partai manapun. Kita hanya untuk pencerahan kepada masyarakat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat. Jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.